Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya? Ya, usai dapat cawapres untuk Anies Baswedan, KPP akan deklarasikan besar-besaran. Ini sangat menarik juga begitu kan, apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. Ini Anies Baswedan ya sudah menjadi capres ya, cawapresnya masih nunggu siapa mereka begitu. Tetapi melihat dari peristiwa ini bahwa menunjukkan bahwa banyak sekali begitu. Ada Bu Hovifah, ada AHY di situ begitu, ada Aher di situ. Siapa yang harus kita pilih kan begitu logikanya begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. Usai dapat cawapres untuk Anies Baswedan, KPP akan deklarasi besar-besaran. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya memastikan deklarasi besar-besaran akan dilakukan setelah memiliki cawapres. Wah, ini sangat luar biasa begitu ya. Bahkan langsung download ini apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan begitu kan perkembangannya ya. Siapapun cawapres Anies Baswedan adalah yang terbaik. Semoga tidak ada kendala ya berencana bergabungnya Partai Golkar ke KPP ya. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya memastikan deklarasi besar-besaran akan dilakukan setelah memiliki capres ya, cawapres oleh baru mau deklarasi karena kemarin ada info sudah deklarasi. Masih abstrak ya, nggak jelas ya. Lagian aku kalau jadi AHY aku cabut dari kelompok Nasdem. Ya nggak seperti itu juga begitu kan ya. Kepentingan-kepentingan itu yang kemudian menjadi spekulasi bahwa ya bergabungnya AHY, bergabungnya Partai Demokrat itu menunjukkan bahwa ingin merubah bangsa kita sebenarnya begitu kan ya. Maka disinilah yang kemudian jelas bahwa kalau memang itu tidak dipilih karena legowo, karena ini dibangun bersama-sama begitu kan. Bukan dibangun atas ambisi kepentingan-kepentingan tertentu begitu. Kalau Demokrat dan PKS kesampingkan kepentingan bisa kabur, cawapresnya juga akan didominasi Nasdem. Waduh, SBY bukan politikus kaleng-kaleng loh. Nasdem kalau terlalu nafsu bisa babak belur. PKS nggak bakal kabur, dia partai polling commit. Kalau Demokrat sih masih percaya bisa kabur. Berarti itu bukan berarti yang pendukungnya militan. Betul sekali begitu. Bagaimana besar-besarnya baru jalan sehat saja sudah seperti itu. Mantap ya, lanjut. Orang baik tidak KKN harus mimpi negeri ini. Bah, apa ini ya? Paling tepat dan realistis, AHY lah sosok pendamping Anies. Maaf, bukan ini sedikit egois. Saya pribadi tak akan memilih Anies kalau bukan AHY cawapresnya. Kita harus berbicara hari ini dan mempersiapkan masa depan untuk bangsa ini. Insya Allah 2 periode Anies next, AHY presiden. Itulah yang kemudian kenapa jadinya ya dari tim kecil itu kemudian banyak yang memilih AHY, banyak Bu Hovifah di situ begitu. Karena pertarungan kita bukan soal ini AHY, wilayahnya AHY, bukan soal ini adalah trennya AHY, tetapi bagaimana cara memecah belah suara yang ada di bawah begitu kan ya. Inilah yang harus kita gunakan strategi begitu kan. Ya, hal-hal seperti ini wajar kalau ingin berspekulasi silahkan begitu kan ya. Tetapi menurut saya pribadi bagaimana caranya strategi kita diatur di situ begitu kan ya. Kalau AHY kuat di Jawa Timur, lalu bagaimana di Jawa Tengah? Lalu bagaimana dengan yang lain? Dengan kalkulasi seperti itu begitu. Ini sepertinya bukan Mas AHY bro, tengok aja ini. Belum lagi ya sebatas tawar-menawar, angka itu bukan sedikit. Itu banyak sekali pro dan kontra begitu. Kalau ingin memilih warga Nahdliyin seperti Bu Hovifah ya sasa aja sebenarnya begitu kan. Kan legowo ini semua begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Usai dapat cawapres untuk Anies Baswedan, KPP akan deklarasi besar-besaran. Wah, ini sangat menarik begitu kan ya. Para buzzer dan cebong sudah kebakaran jenggot hari ini. Saya rasa seperti itu begitu. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya memastikan deklarasi besar-besaran akan dilakukan setelah memiliki cawapres ya. Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat dan PKS telah menandatangani piagam deklarasi dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Wah, ini sangat luar biasa begitu. Tidak mungkin ya Demokrat kabur, keluar dan sebagainya begitu. Saya rasa perkembangan hari ini adalah menunjukkan bahwa kita membangun bersama-sama perubahan kita begitu.
Bahkan ini disebutkan piagam deklarasi itu ditandatangani pucuk pimpinan ketiga parpol, yaitu Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaihu. Tim kecil KPP menyebutkan piagam kerjasama ketiga partai itu sebagai peresmian pengusung Anies sebagai calon presiden di 2024. Bahkan piagam deklarasi itu menurut 6 poin yang disepakati bersama, salah satu poinnya adalah KPP tetap terbuka bagi partai lain untuk bergabung. Usai menandatangani piagam ini, ketiga partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan melalui tim kecil akan mengatur strategi dengan menyerap aspirasi rakyat. Dan bahkan jangan lewatkan ini banyak sekali agar tidak ketinggalan dari berita-berita ini bahwa Kompas selalu menyajikan berita-berita menarik di sini begitu kan, terutama di Anies Baswedan begitu. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi, bahwa kenapa kok Anies Baswedan masih belum deklarasi cawapresnya, siapa mereka, itu kan yang menjadi pertanyaan. Ya pada hakikatnya bisa AHY, bisa Airlangga, bisa Bu Hovifah begitu kan. Karena menurut saya pribadi, apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan lebih condong kepada AHY begitu kan ya. Tetapi dari tim kecil itu masih ada begitu. Bu Hovifah masih masuk tren di situ begitu. Wajar ini karena ini politik kita begitu, masih dinamis begitu ya. Karena kalau ingin menang 95% itu Hovifah menjadi terkuat begitu kan. Ya, setelah AHY begitu. Ya, jadi artinya bahwa selama ini kalau kita melihat AHY juga baik juga, asalkan bukan Prabowo Ganjar begitu kan. Kalau Prabowo Ganjar mending Anies AHY begitu. Kalau Prabowo Ganjar jangan AHY begitu kan. Ya, ini jadi kekuatan besar begitu, karena menurut survei-survei ini atau beberapa analisis yang ada, bahwa kalau duetnya adalah Prabowo Puan, bolehlah Anies Baswedan AHY begitu kan. Tetapi kalau Prabowo Ganjar, maka yang seharusnya dipilih itu adalah Bu Hovifah, karena kekuatan itu berada di Pak Ganjar, karena Pak Ganjar sama-sama istrinya kalau nggak salah warga Nahdien begitu kan. Terus kemudian Bu Hovifah harus memecah suara begitu, baik di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, kan kayak seperti itu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita amati, kalau saya pilih prinsip pribadi saya, bahwa Anies Hovifah itu sangat luar biasa begitu ya, apalagi AHY begitu kan ya. Pada hakikatnya kalau saya telusuri dengan adanya seperti ini bisa saja AHY karena kedekatan inilah sudah dibangun oleh Anies Baswedan, kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik begitu kan. Cawapresnya tunggu saja begitu kan ya, biarlah para cebong dan basar kemudian kepanasan di situ begitu ya, melihat Anies Baswedan luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.